Tidak. Oke, kalau begitu saya izin hapus. Nah, di sini ya ada pertemuan antara apa? Saya kotakin dulu deh biar jelas ya. Ada pertemuan antara nun sukun berjumpa dengan huruf zal. Maka nun sukunnya enggak kita baca sesuai dengan dasar yang tadi. Anza enggak dibaca jelas macam itu nunnya. Tapi nunnya ada hukum tajwid apa di sini? Yang tahu ikhfa apa? Yang jelas ikhfanya ikhfa apa? Ikhfa syafawi kah? Ikhfa apa? Ikhfa hakiki yang jelas teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar ikhfa itu banyak. Ya, jangan sampai samar-samar nih kayak ikhfa apa nih? Ikhfa hakiki namanya gitu ya. Kalau ikhfa saja ini masih banyak pertanyaan. Ikhfa yang mana? Ya, gitu. Jelas teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Apa itu ikhfa hakiki? Ya, apa itu ikhfa hakiki teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhfa hakiki teman-teman sekalian maksudnya apa? Yuk kita bahas ya. Perhatikan baik-baik ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki itu rumusnya seperti ini secara basic. Ketika kita menemukan ada nun sukun atau tanwin, ya maaf, saya bahas dari sini dulu deh. Ya, kita bahas dari sini dulu. Ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki itu termasuk ke dalam hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun yaitu nun mati bahasa kitanya, tanwin itu adalah an in un. Di dalam hukum nun sukun di dalam bab hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum tajwid. Ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa hakiki. Nah, ini yang kita cari teman-teman sekalian ya. Ini yang kita cari. Nah, oke, sip, baru kita masuk ke yang tadi. Nah, maka berarti kalau ini masuk ke dalam bab hukum nun sukun dan tanwin pasti ada nun sukun atau an in unnya. Membahasnya itu. Cuman bertemu dengan huruf apa dia, itu yang jadi hukum tajwidnya berbeda. Ya. Oke. Apabila teman-teman sekalian, ya, teman-teman menemukan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa, yang teman-teman bisa searching sendiri apa aja 15 huruf ikhfa. Salah satunya adalah huruf apa? Salah satunya adalah huruf zal. Nah, itu termasuk ke dalam 15 huruf ikhfa, huruf zal itu. Maka bacaan nun sukun atau tanwinnya dibaca tidak jelas. Tapi bunyiannya di sini dibaca samar plus dengung. Bukan samar saja. Kalau ada yang bilang nggak ada dengungnya, oh mohon maaf, ikhfa itu ada dengungnya. Bukan hanya perihal samar saja. Ya. Oke, sip. Jadi ikhfa itu ya, ikhfa hakiki itu ya, pertemuan antara nun sukun atau an in un bertemu dengan 15 huruf ikhfa dalam contoh ayat adalah huruf dal, maka pelafalannya dilafalkan dengan cara bunyiannya harus kita samarkan plus dengungkan. Nah, karena ada dengung baru dia ditahan dengan 2 harokat kadar guna. Saya bilang tadi ya di awal ya, hukum tajwid yang ada zat dengung dia harus ditahan 2 harokat kadar guna. Bukan hanya samar-samar doang lewat selesai, tapi dia harus ditahan 2 harokat kadar guna karena ada dengung. Dengung. Faham sampai sini? Jadi nggak dibaca lagi unza unzi unzu, anza anzi anzu, inza inzi unzu. Enggak. Ya, tapi dibacanya ennya samarkan dan dengungkan. Berarti kalau kita praktekkan dalam pelafalan mana tadi? Nah, maka dibacanya enggak lagi inna anza, enggak dibaca anza tapi anza ya. Tapi teman-teman, ini untuk bahasan singkat ya, karena kalau pendalaman nanti ini takutnya panjang banget. Intinya gini, ketika melafalkan nun sukun ketemu zal, jangan sampai dibaca betul-betul angza. Enggak ya, enggak boleh betul-betul dilafalkan angza. Enggak semua ikhfa dibaca dengan ang teman-teman. Ya, gitu. Enggak semua ikhfa semuanya rata, semua pukul rata, semua enggak. Huruf yang ketika ikhfa dibaca betul-betul mendekati ang atau seperti ang, itu ketika nun sukun atau tanwinnya hanya bertemu dengan huruf kaf dan qaf. Nah, baru mereka ketika nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan qaf atau kaf baru dibaca mendekati ang dia. Tapi selain itu dia nggak dibaca angza. Ini disebut dengan ikhfa apa? Ikhfanya ikhfa ausat.
pertengahan. Jadi nggak betul-betul kuat. Tapi ada nih ya, saya bahas sedikit di sini. Nih, jadi ikhfa itu dibagi lagi jadi 3 teman-teman. Kalau kita pengen detail. Ya, nih, yang dia dibaca seperti ang itu disebutnya ikhfa abad atau adena. Dengungannya kuat. Ya, makanya karena dengungannya kuat, bunyi angnya kuat. Ketika bertemu dengan kof kaf. Angka, angko. Nah, ada yang lemah teman-teman, yang dia justru menjauh dari bunyi vokal ang. Kenapa? Karena dengungannya lemah. Ada dengungannya tapi lemah. Yang lebih kuat apa? Samarnya. Makanya dibacanya hurufnya apa aja? Tak dalto. Anta, anta, anta. Nah, sisanya 10 huruf, 2 huruf udah masuk ke ifa abad, 3 huruf udah masuk ke ifa akrob, 10 hurufnya masuk ke ifa ausat. Nah, kalau ifa ausat 50% samarnya, 50% dengungnya. Jadi sama-sama. Oh, mau saya contohkan nggak jenis dengungannya? Mau saya contohkan nggak? Kalau mau saya contohkan, teman-teman berjamaah dulu. Silahkan. Berjamaah lebih mudah, tap layar dan share. 1.900 orang yang berkumpul untuk ngaji bareng-bareng di sini. Sebarluaskan lagi, saya akan tampilkan. Ya, sama-sama kita pelajari. Ya, contohnya ya. Bedanya apa dengungan antara yang kuat dengan yang lemah dengan yang pertengahan. Ya. Oke, baik. Saya contohkan ya. Baik, bismillah, bismillah, bismillah. Oke, baik. Sip, nih ya. Teman-teman, kalau dia dengungannya kuat, maka getarannya akan terasa di hidung. Semua full di hidung. Angka, nah tumpuannya di sini getarannya. Angka, angko. Cara membuktikan dia dengungannya kuat apa? Ketika ditutup, ya, ketika ditutup hidungnya, suaranya hilang. Angko, angka, hilang. Tapi kalau misalnya dia dengungannya lemah, getarannya bukan di hidung, tapi di depan mulut. Anta, anto, apa lagi? Tada, ada. Depannya getarannya di depan mulut. Kalau kuat getarannya di depan hidung, di dalam hidung. Kalau ausat berarti antara hidung dan mulut, pertengahannya di situ. Nih, jenis-jenis dengungannya seperti ini. Kalau satu ini dengungan lemah, getarannya depan mulut. Kalau dua getaran pertengahan, dengungannya pertengahan, agak masuk ke dalam, mengarah ke hidung. Getaran dengung yang ketiga ini dengungan yang paling kuat, getarannya full di hidung. Perhatikan bunyinya. Jenis dengungan ikhfa itu nggak semuanya sama dengungnya, nggak semuanya nggak, tapi ada yang lemah, pertengahan, kuat. Ya, oke. Itu kalau teman-teman ingin belajar detail. Ya, detail dalam arti saya memberitahu sedalam mungkin apa yang saya tahu. Mungkin belum sedalam guru-guru kita yang lain. Mungkin saya hanya menyampaikan basic sedalam mungkin, gitu. Apa yang saya ketahui. Caranya gimana harus dirasain teman-teman. Pokoknya kalau dengungannya kuat, di sini kuatnya. Ya, kalau dia dengungannya nggak kuat depan mulut, ketika dibuka tutup hidung dia nggak akan hilang suaranya. Contoh, masih berjalan suaranya. Tapi kalau kuat kof kaf, hilang karena di hidung semua. Ya. Makin lemah getarannya di mulut, makin kuat getarannya di hidung. Kalau tengah-tengah antara hidung dan mulut. Nah, ya, izin foto rumus catat boleh nih, silahkan. Ya, ayo takbir dulu teman-teman nih, ya. Kita tunjukkan konten ngaji itu seru. Konten belajar tajwid detail itu seru, ya. Bukan hanya ketawa ketiwinya aja doang, enggak. Ya, boleh, ya, menyenangkan. Ada lawakannya boleh, tapi jangan sampai terus aja ketawa-ketawa ketiwi. Ya. Enggak, teman-teman, ada Quran kita, ya, dengan Quran nih. Ya, dengan firman Allah nih. Ya. Oke, yuk, ya. Inna gitu ya. Inna
Faham konsepnya dulu di sini? Kalau masalah latihan, kalau masalah bisa itu masalah riyadhah lisan, masalah latihan. Harus diulang-ulang. Yang penting paham dulu konsepnya, teman-teman praktekkan dalam latihannya. Begitu. Jelas? Ajib? Waalaikumsalam. Yuk lanjut lagi ya. Oke, jadi ketika samar dan dengung sambil bersiap-siap melafalkan zalnya ya. Ketika samar di an-nya ini sambil bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya, teman-teman sahabat Quran sekalian. Oke, baik, kita lanjutkan kembali, teman-teman sekalian. Saya izin hapus. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, di sini kita mendapati ada huruf apa? Kita akan bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Makanya satu ayat ini bisa sampai beberapa pertemuan, teman-teman. Karena kita nggak ngejar lancar. Ya, lancar dengan bacaan yang salah itu kurang elok. Bahkan bisa berdosa kalau kita bodoh amat. Ya. Nih, ini namanya huruf aslinya apa? Nama aslinya teman-teman harus tahu ya. Ini nama aslinya adalah huruf zal. Huruf zal ya. Nah, ada 4 kesalahan setidaknya yang seringkali terlafalkan ketika kita melafalkan huruf zal. Oke, saya boleh bahas? Baik, pertama, yang masih menganggap zal digigit boleh, silakan. Zal itu katanya seperti digigit, analoginya ujung lidahnya sedikit, boleh. Tapi jujur, kalau saya tidak pernah tidak lagi menggunakan istilah digigit. Analogi digigit sekarang saya nggak pernah pakai. Kenapa? Karena banyak orang yang melafalkan ini zal itu seperti digigit sedikit ujung lidahnya. Nah, ada yang melafalkannya betul-betul digigit, akhirnya ada sifat yang nanti akan hilang. Ya, nanti ada sifat yang akan hilang kalau zal, teman-teman bayangkan betul-betul digigit. Kalau seperti digigit oke. Tapi takutnya ada salah penafsiran, ada yang betul-betul menggigit ujung lidah kita. Nah, begitu. Oke. Nah, maka bagaimana agar nanti kita bahas ya. Bahas poin pertama. Kita bahas dulu poin 2, poin 3, poin 4. Karena poin 2, poin 3 dan poin 4 ini kesalahannya kesalahan yang besar banget. Besar banget. Ya, oke. Nah, contoh zal kesalahan 2 ini dibaca menjadi dal. Nah, merubah huruf. Kalau merubah huruf udah berarti merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan. Ya. Oke. Nah, jadi jangan sampai dibaca ada. Enggak, bukan ada tapi ada. Atau dibaca menjadi huruf zai. Za, ini pun salah besar. Karena ngeganti huruf. Za, enggak gitu. Ya, ataupun dibaca menjadi jim. Ada juga teman jalika, ya harusnya zalika jadi jalika atau zalika atau dalika. Contoh, enggak boleh. 2, poin 2, poin 3, poin 4 semuanya kesalahan yang besar. Ya, yakinilah itu adalah kesalahan yang besar. Kenapa? Karena merubah huruf. Ya, emang kenapa sih Bang kalau tertukar huruf? Oke, kita analogikan. Ya, kita analogikan. Ada kosakata aku cinta kamu. Ya, aku cinta kamu. Ini saya sering menjadi analogi saya. Aku cinta kamu. Tiba-tiba huruf U-nya tergantikan. Ya, tertukar. Harusnya yang cinta sama kamu itu aku, tapi huruf U-nya ketukar jadi apa? Jadi I. Jadinya jadi si Aki yang cinta sama kamu. Oke. Ya, Ustadz benarkah kalau makhraj huruf kho gak boleh terlalu kayak orang ngorok? Berbeda pendapat. Tergantung guru yang kita ambil. Kalau teman-teman ada yang mendapati gak boleh ngorok, berarti guru-gurunya dia itu menyontohkannya dengan tanpa ngorok. Gitu ya. Kalau dia ngorok jangan disalahkan, hati-hati. Ada juga yang ngorok. Nah, ya. Oke. Sip. Nah, aku cinta kamu. Kalau U-nya diganti tertukar menjadi I, jadinya Aki cinta kamu. Kamu mau dicintain sama aku, mau dicintain sama si Aki. Nah, gitu ya. Intinya, kalau tertukar huruf itu bisa merubah makna menjadi jauh sekali. Walaupun satu huruf saja. Jelas? Jelas ya urgensinya ya belajar huruf, jelas? Makanya zal ini kalau tertukar menjadi poin 2, 3, 4 salahnya besar. Karena menukar huruf. Makna ayat yang akan tergadaikan. Menjadi taruhannya. Ya, oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Bang kalau begitu cara melafalkan huruf zalnya? Ada yang tahu? Yuk kita bahas huruf zal. Nih. Oke, perhatikan baik-baik. Ini mohon maaf kalau huruf zal ini memang gambarnya agak pecah-pecah ya. Oke. Nah, nih perhatikan. Intinya begini. Huruf zal itu dilafalkan bukan dengan cara menggigit bagian ujung lidah kita. Bukan dengan cara menggigit bagian ujung lidah kita.
Ya, kenapa bang? Kalau digigit sifat rokhawah dari huruf zal berubah menjadi syiddah. Bang, apa itu rokhawah? Rokhawah itu mengalir apanya? Suaranya. Kalau digigit dia jadi syiddah, tertahan suaranya. Saya akan izin contohkan, biar teman-teman kita belajarnya nggak setengah-setengah. Nih, zal itu bukan digigit. Ya, zal itu bukan digigit melafalkannya. Caranya gimana? Wadhu wadzal wasalil ulia min tarafaihima. Zal itu dikeluarkan, dilafalkan dengan cara terima kasih Ibu Aini topi koboynya. Supportnya semoga rezekinya berkah, lancar selalu dunia akhirat insyaallah. Nah, zal itu dilafalkan, ujung lidah kita disentuhkan dengan ujung gigi seri atas kita. Sentukannya tipis-tipis, nggak usah ditekan-tekan. Za, zi, ya, zu. Kalau dia digigit, suaranya jadi begini. Da, di, du. Jadi begitu nanti. Da, di. Enggak, mana suara ngalirnya? Karena digigit. Jangan digigit. Fokusnya menyentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas aja. Itu pun tipis-tipis, gak perlu ditekan-tekan apalagi digigit. Da, za. Jelas? Terima kasih Pak Husin. Terima kasih Jang Ahmad. Barakallahu fikum. Jelas? Teman-teman. Saya masih keluar nafas, halangin. Kalau zal keluar nafas jadinya huruf sa nanti. Ya, perbedaan zal dan za tipis, tebal. Sisanya sama. Ya, lanjut. Paham sampai sini, teman-teman sekalian? Ya. 1.800 orang berkumpul. Saya mengajak lagi biar kita punya pahala jariah semua. Berjamaah lebih mudah, berjamaah lebih berkah. Tap layar dan share sekarang juga. Ayo, kita tunjukkan pada dunia konten ngaji punya tempat di FYP. Ya, konten ngaji banyak yang menggemari konten ceramah, konten ngaji, konten keagamaan. Ya, gitu. Ya, berjamaah lebih mudah, berjamaah insya Allah lebih berkah, teman-teman. Ya. Inna anza. Jelas sampai sini? Jelas ya? Silakan difoto. Nih ya. Silakan difoto biar teman-teman tidak keliru, ya. Oke, sudah? Kalau sudah saya izin hapus. Zalnya sudah kita bahas. Janji saya dampingi teman-teman per huruf per harokat. Sekarang kita bahas harokatnya lagi. Harokat baris atas namanya disebut dengan harokat fathah. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah atau baris atas, maka dia dibaca dengan vokal apa? Basicnya dia dibaca dengan vokal A. Maka zalnya tidak kita baca zi, zalnya nggak kita baca zu, tapi zalnya kita baca za, karena dia berharokat fathah baris atas dibaca dengan basicnya vokal A. Kalau ketika fathah vokalnya A, maka dia huruf yang tipis. Emang kalau huruf tebal bukan A, huruf tebal ketika fathah condong bunyinya akan ke vokal O. Contohnya apa? So, do, to, ho, lo, ro, ko, ro. Pokoknya bunyi vokal O itu berarti ketika fathah itu dia tebal berarti, teman-teman. Faham? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Yuk lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, maka kalau kita sudah menemukan bang huruf tipis berharokat fathah, emang kenapa bang? Kita jadi tahu bagaimana penyempurnaan pelafalannya. Emang seperti apa bang? Caranya dengan cara BM SS. Ajib. BMSS. Bang, BMSS itu apa? BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Buka mulut biar apa? Sempurnakan harokat fathah dengan mual maftuhu bil fathi faham buka mulut. Sambil senyum biar apa? Biar kadar tipisnya ajib sempurna. Ya. Jadi BMSS. Bang contohin, siap. Nih, kalau kita hanya buka mulut saja tanpa senyum tipis-tipis biar manis, nanti jadi gini, za. Tapi kalau sambil senyum tipis-tipis biar manis, za. Yang gak usah lebay juga za, nggak gitu juga. Za, normal aja, tipis-tipis aja biar manis. Bukan za, tapi za. Bisa difahami sampai sini? Biar kadar tipisnya tersempurnakan juga, teman-teman. Ya, ajib, sahih, teman-teman. Lanjut. Allahu Akbar. Lanjut lagi ya, masya Allah. Yuk. Ya, Jumat berkah berjamaah lebih mudah, berjamaah lebih berkah di Jumat berkah. Masya Allah. Lanjut teman-teman sekalian. Kita hapus ya, sudah ya. Baik, bismillah. Lanjut. Za. Jadi za bukan za, tapi za.
Nah, ada huruf yang menarik nih. Ada huruf yang menarik nih. Apa nama huruf ini teman-teman? Halo, assalamualaikum. Sahabat Quran yang saya cintai karena Allah semua. Calon penghuni surga, para ahlul Quran insya Allah. Apa huruf ini? Ini namanya adalah huruf ro. Oke teman-teman. Huruf ro seperti apa dilafalkannya? Huruf ro dilafalkan seperti kita melafalkan R saja. Seperti kita melafalkan R saja. Tapi yang harus diperhatikan, pastikan getarannya tak berlebihan seperti huruf R. Ya, menggetarkan getaran di lidahnya berlebihan seperti huruf R, maka itu adalah suatu ketetotan. Tetot, kurang sempurna. Hah? Jadi nggak boleh dibaca gini bang. Zarnakum. Nada. Nggak boleh. Kenapa? Karena huruf ro punya aturan, teman-teman. Apa aturan huruf ro? Nih, huruf ro punya berbagai macam sifat huruf. Salah satunya disebut dengan warro wabitakririn ju'ir. Artinya apa? Dia bergetar tapi sedikit samar-samar. Kalau R kan kalau kita getarkan getarannya jelas, ya banyak. Ro, ri, rumah sakit, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Ya begitu. Tapi kalau huruf ro tak boleh getarannya macam tuh. Karena dia punya sifat takrir. Getarannya hanya sedikit saja. Bahkan hanya satu getaran sampai dua getaran, tapi dia tetap tegas, lugas, dan jelas. Contoh, ro, ri, ru, r. Kedengeran getarannya? Nggak jadi juga kayak orang bule. Ro, ri, ru, rar, rar. Nggak gitu juga. Tetap ada getarannya. Tetap jelas. Jelas teman-teman? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut teman-teman. Ya, jadi getarannya jangan sampai banyak-banyak. Kenapa? Biar kita tahu dia punya sifat namanya adalah warra wa bitakririn ju'il. Lanjut, kita lanjutkan. Senang teman-teman belajar ngaji? Bahagia teman-teman? Ya, tunjukkan bahagianya dengan cara berjamaah lebih mudah, berjamaah lebih berkah. Yuk, bareng-bareng berjamaah sebarluaskan konten ngaji. Dimanapun live-nya. Ya, apapun live-nya ketika konten-konten baik, apalagi berhubungan dengan Quran, jadilah agen kebaikan itu. Lanjut. Nah, jadi kita lafalkan enggak anzarna, enggak, tapi anzarna. Jelas? Aduh, batuk ya. Mohon maaf. Lanjut lagi. Teman-teman, halo, assalamualaikum. Ro-nya di sini dalam kondisi sukun. Ya, sukun. Ini tanda petik di atas huruf, ingat namanya adalah tanda sukun, ya, tanda sukun, ya. Atau di Indonesia disebutnya dengan tanda mati, boleh nggak? Boleh, silakan. Asal bacaannya betul teman-teman sekalian. Ya, oke, jelas. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman mendapati ada ro sukun sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah, gitu ya. Oke, maka dia dibaca tipis atau tebal. Yuk kita saya jelaskan dulu sedikit rumusnya, rumus basicnya. Kalau teman-teman menemukan ada ro sukun sebelumnya diikuti oleh bunyi vokal A ataupun U dasarnya, maka dia dibaca dengan tebal. Faham? Faham ya? Kalau ada ro sukun satu kondisi lagi, ro sukun diikuti vokal I, maka dia dibaca tipis. Pertanyaan saya sekarang di sini, ini dibaca tebal atau tipis? Dibaca tebal atau tipis? Cek lagi nih, saya kasih clue. Sebelumnya harokatnya harokat baris atas. Nih, harokatnya baris atas. Sekarang teman-teman cocokin pakai rumus yang di atas. Berarti dia dibaca apal, sok apal, saya juga apal. Tebal ya, karena apa? Karena fathah itu bunyi vokal A. Kalau A sebelum ro sukun maka dibaca tebal. Faham sampai sini? Belum selesai, kita mah pelan-pelan teman-teman. Pelan-pelannya the real pelan-pelan. Karena per huruf kita bahas insyaallah. Ya. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang teman-teman udah tahu ya di sini ro-nya dibaca tebal. Alasannya udah tahu karena apa, ya. Sekarang kita tebak-tebakan. Ya, kita tebak-tebakan teman-teman. Ya, kita tebak-tebakan mana ro sukun yang paling tepat. Saya contohkan ya, teman-teman perhatikan. Ro sukunnya sudah kita sepakat dia dibaca tebal. Maka sekarang ro sukun mana yang tepat? Yang pertama, anzarnakum. Yang kedua, zarnakum. Anzarnakum. Yang pertama, zarnakum. Yang pertama atau yang kedua yang betul? Silakan ramaikan kolom komentar, kita belajar bersama, bukan satu arah. Ayo, yang mana? Yang jangan nyontek, ya. Yang pertama.
Teman-teman nggak nyontek ya? Kalau nyontek ya nggak apa-apa juga sih, tapi gua kurang bagus ya. Nah, oke. Ya. Jelas 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 jelas. Anzaru. Bang, tapi gimana caranya? Ya, gimana caranya biar tebal gitu kan? Tadi saya udah tahu Bang, kedengeran kok Bang. Kalau yang pertama itu lebih tebal. Tapi gimana caranya Bang? Ada yang tahu gimana cara menebalkannya? Hanya bertumpu pada satu sifat utama. Ketika ingin menyempurnakan tebalnya. Caranya dengan cara huruf tebal atau huruf yang dibaca tebal. Dia punya sifat yang disebut dengan isti'la. Sifat isti'la inilah yang membuat karakter huruf tebal menjadi menjadi tebal. Ya, oke. Nih, saya izin contohkan. Ya, maaf. Pangkal lidah itu bagian mana? Oke, saya tunjuki dulu ya biar teman-teman nggak ngawang-ngawang nih. Ya, nih ro sukun ketika dia dibaca tebal, itu dia akan mengaktifkan sifat isti'la. Sifat isti'la inilah yang akan membuat huruf tebal. Isti'la itu apa? Kalau ini ujung lidah, ini tengah lidah, nah pangkal lidah kita naik. Nah, karena pangkal lidah kita naik mengarah ke langit-langit, ini yang membuat bunyi vokal atau bunyi huruf tebal menjadi tebal. Terima kasih Bang Dorayaki, ya, topik koboynya. Nah, maka nih, ini temponya ini naikin pangkal lidahnya, ya. Lidah kita yang deket lak-lakan kita teman-teman. Terima kasih Bunda Mali, barakallahu fikum ya. Berkah selalu semua teman-teman yang support. Ya, dengan cara apapun, dengan tap-tap layar, dengan share, dengan gift-nya, semoga Allah ganti. Ya, berjamaah lebih mudah, berjamaah lebih berkah, di Jumat berkah apalagi ya. Oke. Nah, maka kita angkat pangkal lidah kita. Jadi begini, kalau pangkal lidah kita nggak diangkat jadi gini. Jadi kayak gini. Anzarnakum, angkat. Anzaru. Zar, kerasa nggak tebelnya? Ini impact pangkal lidah. Ya, jelas teman-teman sekalian? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk lanjutin lagi. Nah, jadi tebalkan ya. Angkat pangkal lidahnya. Zaruna. Terima kasih ya. Barakallahu fikum. Lanjut. Masih semangat teman-teman sekalian? Ya, kita lanjut. Malah coret-coret lagi. Oke. Teman-teman, selanjutnya kita akan mendapati huruf nun. Lagi-lagi nun. Saya izin ulang lagi, ini namanya huruf nun, ya. Kita sengaja ngulang-ngulang biar nempel kayak lem uhu atas izin Allah. Nun itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Persis teman-teman. Ya, nah nunnya di sini di atasnya kita lihat harokatnya fathah tegak. Kalau ada fathah tegak seperti ini berarti dia dibaca dengan vokal A, tapi karena tegak fathahnya maka dengan dibaca berapa harokat? Dibaca dengan kadar panjang. Minta file tajwidnya nggak yang bergambar, nanti kita buat buku tajwid. Tenang ya, saya sedang mencari animator nih, udah mulai nemu nih. Nanti buku tajwidnya itu bukan ilustrasi gambar lagi, tapi ilustrasi video 3D animasi. Ya, gitu. Oke. 2 harokat. Betul ya, dibaca dengan vokal A dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya disebut dengan hukum tajwid mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut panggil dia dengan mad asli? Boleh. Boleh, silakan. Boleh, teman-teman. Ya. Oke. Berarti nah, teman-teman, berarti dia dibaca dengan vokal A dengan kadar panjang 2 harokat. Nah, gitu ya. Nah, tapi Bang, seriusan deh Bang. Teman-teman tahu nggak? Saya jelaskan dulu faktanya. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran, teman-teman. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah hukum tajwid mad tabi'i. Kenapa? Karena sedikit-sedikit mad tabi'i, nggak percaya nih. Fathah tegak mad tabi'i. Nanti di sini ada fathah ketemu alif mad tabi'i. Terus mana lagi? Di sebelumnya nih, ya, fathah tegak mad tabi'i, fathah tegak mad tabi'i, ya. Banyak banget mad tabi'i, teman-teman. Maka pastikan 2 harokat teman-teman ketika melafalkan mad tabi'i konsisten istiqomah 2 harokat, nggak kepanjangan, kelamaan, nggak kependekan, kecepatan. Ya. Kenapa Bang? Ya, kenapa? Gitu. Kenapa fathah tegak dari sononya begitu? Kalau masalah penulisan rosem, kenapa? Alasannya saya tidak bisa jawab. Kenapa? Karena di luar kapasitas saya. Nah, teman-teman jadi nggak perlu khawatir. Kalau di sini saya nggak tahu, saya pasti bilang nggak tahu.
Saya hanya menyampaikan apa yang saya sudah talakikan kepada guru dan itu sudah dinilai betul. Yang saya nggak tahu, saya nggak akan sampaikan. Karena hari ini banyak yang dia menjelaskan dengan penjelasan yang memaksakan, akhirnya keliru. Ya, jadi di sini saya nggak tahu nih kenapa ditulisnya fatha tegak nggak fatha alif. Nah, itu saya nggak tahu, gitu. Karena itu di luar kapasitas saya penulisan rosam itu khot dan yang lain-lain. Ya, oke, lanjut lagi. Jadi hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah matabi'i. Maka kalau dua harokatnya teman-teman belum konsisten, kadang-kadang kepanjangan kelamaan, kadang-kadang kependekan kecepatan, itu pasti bacaan teman-teman kurang rapi, kurang teratur. Nah, maka pastikan naknya dibaca dua harokatnya tepat, dua harokat tepat gitu. Konsisten. Gimana caranya? Ini udah pada ngejawab di ayun. Ya, terima kasih yang sudah bersama menanti belajar bareng ya. Di ayun dengan nada. Nadanya mau fals ke ya, mau nadanya merdu ke, itu bukan jadi patokan benar salah. Yang penting dua harokatnya betul dulu. Ya. Mau ngayunnya merdu misalnya gini. Anzarnakum ayunkum nakum. Enak misalnya. Bagus, betul. Tapi kalau teman-teman bacanya lempeng-lempeng bahkan fals bagian ini misalnya. Anzarnakum ayunkum. Misalnya, salah nggak? Betul, karena dua harokatnya terjaga. Ya, nanti kalau sudah terbiasa, kalaupun nggak di ayunkum, nakum nggak nggak diayunkan pun nggak masalah. Contoh, anzarnakum nggak masalah. Yang terpenting adalah madnya dua harokatnya ajib tepat. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, ayo masih semangat gak ini? Masih siap berjamaah? Masih siap berjamaah? 1.600 orang yang tersisa yang masih bertahan. 1.600 orang berjamaah lebih mudah, berjamaah lebih berkah. Share. Udah 200.000 kali tap-tap layar tuh. Masya Allah, 200.000. Yang share udah hampir 800. Allahu Akbar. Berkah selalu teman-teman, insya Allah. Ya, dan jadi pahala jariah buat teman-teman. Lanjut lagi, siapapun Allah mau melihat teman-teman, tenang aja. Ya, Allah malaikat akan catat dengan sempurna. Ya, niat baik teman-teman. Anzarnakum. Nah, sekarang teman-teman perhatikan baik-baik. Ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf nama aslinya, teman-teman harus tahu. Ini nama aslinya adalah huruf kaf, betul? Namanya adalah huruf kaf. Teman-teman bukan huruf K. Jadi di huruf hijaiyah nggak ada yang nama hurufnya itu namanya huruf K, nggak ada. Ini namanya huruf kaf. Oke. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf K? Selayaknya teman-teman melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Contoh, kuku, kaki, kakak, kakekku, kaku, kaku. Aku, aki, kakak, kiki, kuku. Persis. Ya. Ya. Cuman yang harus diperhatikan ketika kita melafalkan huruf kaf, kaf punya salah satu sifat yang khas yang ada dari huruf kaf. Apa namanya? Nama sifatnya, sifat hurufnya adalah hams. Ya, hams teman-teman, hams. Hams itu artinya apa, Bang? Basicnya dulu ya. Apa itu hams? Hams itu artinya mengalirkan nafas, menghembuskan angin. Itu basicnya. Jadi ketika teman-teman sedang belajar huruf-huruf hijaiyah, mendapati ada sifat hams, itu artinya mengalir si nafasnya. Ya, mengalir si nafasnya teman-teman sekalian. Faham? Jelas. Nah, tapi ada penghususan dua huruf yang dia punya sifat hams itu nggak dalam pelafalan kadar nafas yang mengalir. Apa aja? Huruf kaf dan huruf apa? Huruf ta maftuha, huruf ta. Nah, kalau huruf kaf dan huruf ta itu dia sifat hamsnya bukan kadar nafas mengalir, tapi apa? Nih, fokusnya huruf kaf ya. Nih, mana huruf kaf? Nah, perhatikan baik-baik. Tuh, huruf kaf dia punya sifat namanya hams. Hams ini artinya mengalir nafas, tapi untuk huruf kaf dia pengkhususan. Hanya berupa percikan-percikan nafas. Ingat, percikan nafas bukan percikan-percikan cinta di antara kita, bukan. Percikan nafas. Kalau dia lebih dari kadar percikan nanti jadi takaluf. Takaluf itu berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Contoh huruf kaf yang berlebihan itu seperti apa? Seperti ini. Kaki kubak. Enggak. Cukup
ka, ki, ku, ak, ik, uk. Bang, tapi kenapa ya kayak nggak kedengeran percikan nafasnya? Karena ketutupin sama harokatnya, harokat a i u nya. Sebenarnya di awalnya ada percikan dulu, cuman udah tersamarkan oleh bunyi vokal harokat setelahnya. Ka, ki, ku. Kedengeran gak ada bunyi, ada bunyinya dulu. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Iya nggak? Sepakat nggak kita? Sepakat dan sepakat insya Allah kita. Allahu Akbar. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Nah, begitu teman-teman. Jelas? Sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, jadi ada bunyi ek-nya dulu. Nah, tersamarkan karena ada harokatnya. Entah itu fathah, dhammah ataupun kasrah. Jelas? Ya, jadi jangan takaluf ya, jangan lebay, jangan berlebihan, ya. Jangan sampai ya anzarnakum. Enggak seperti itu. Ya, jelas? Allahu Akbar. Lanjut, teman-teman sekalian. Ini kafnya sudah kita bahas. Janji saya akan dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid, teman-teman. Per hukum tajwid, per harokat, per huruf. Sekarang kafnya yang kita perlu perhatikan harokatnya simpul angka 9 di atas huruf. Ini namanya harokat apa, teman-teman? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 macam nih, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat, teman-teman sekalian? Dia dibaca nama harokatnya apa? Nah, kok jadi berapa harokat? Nama harokatnya bukan sukun, namanya dhammah. Namanya harokatnya harokat dhammah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf ya, atau disebut dengan harokat dhammah, maka dia dibaca dengan vokal u. Maka kafnya di sini tidak kita baca k. Kenapa bukan a? Karena bukan fathah. Gak dibaca juga ki. Kenapa? Karena bukan harokat kasroh, tapi kita baca ku. Kenapa? Karena harokat dhammah menyertainya di atasnya. Maka dia dibaca dengan vokal u. Oke. Nah, teman-teman, tadi untuk menyempurnakan harokat fathah kan dia dibaca dengan buka mulut sambil senyum kalau huruf tipis. Kalau harokat kasroh baris bawah kan dia dibaca dengan cara rendahkan rahang bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau harokatnya dhammah bagaimana cara menyempurnakan harokatnya? Dengan cara apa? Kode aja teman-teman yang udah sering ikut di live ini, dengan cara pada tahu nih ya, Masya Allah, dengan cara itu artinya muncung mulutnya, maju mulutnya, manyun mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, ya. Oke, ya, boleh saya contohkan biar nggak ngawang-ngawang? Boleh saya contohkan? Siap, saya contohkan teman-teman. Nih, jadi ketika teman-teman melafalkan huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali, cara untuk menyempurnakan harokat dhammah vokal u itu dengan cara, tak ada cara lain. Dengan cara apa? Wa kullu madmumin falan yatima. Huruf berharokat dhammah tak akan pernah tersempurnakan pelafalannya, kecuali illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali betul-betul memonyongkan kedua mulut kita. U, bu, tu, su. Jadi bukan hanya bu, tu, su. Kalau teman-teman menyempurnakan harokat baik fathah, dhammah, kasrah, nggak ada lagi deh bacaan Quran yang dia ngajinya bergumam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak salah, tapi kurang sempurna karena nggak jelas mana fathah, mana dhammah, mana kasrah. Ya. Oke, lanjut. Yo, masih semangat? Nah, jadi pastikan muncung mulutnya ketika melafalkan kaf, dhammah atau huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah simpul angka 9 di atas huruf macam nih. Jelas? Allahu Akbar. Nah, lanjut ya. Oke, teman-teman, saya lanjutkan lagi. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik ya. Anzarnakum. Nah, ini huruf apa? Sedikit per huruf. Tenang. Ini huruf apa ini? Masya Allah, ini huruf apa teman-teman? Ayo, ini huruf apa? Nama aslinya ya. Ini namanya adalah huruf mim. Nama aslinya adalah huruf mim.
Ya, nggak ada yang namanya huruf ma ya. Mim harus tahu nama asli hurufnya. Nama huruf Baghdadiyahnya harus tahu, Baghdadiyah ya. Oke, nah sekarang mim ini ya dilafalkan persis seperti huruf M pada abjad alfabet. Susah nggak melafalkan M? Gampang kan? Karena udah sering kita lafalkan ya gitu. Oke. Nah tapi buat ini biasanya emak-emak super solihah nih, emak-emak super solihah, bunda-bunda calon penghuni surga, bunda-bunda calon bidadari surga untuk pasangannya masing-masing. Jangan sampai melafalkan mim bibirnya dilipat seperti bunda mau benerin lipstick. Mama anzarnakum. Jangan begitu teman-teman ya. Jangan enggak. Ya tapi ya tapi mamimu jangan dilipat-lipat ya. Bunda-bunda super soleha, emak-emak nih ya, biasanya emak-emak. Kenapa emak-emak? Karena yang sering saya dapati emak-emak yang sering begitu. Ada babeh-babeh juga ada, abah-abah juga ada, bapak-bapak juga ada, tapi jarang ya. Emak-emak super soleha ya. Oke. Mimnya di sini dalam kondisi sukun. Ini tanda petik di atas huruf ini. Ini namanya adalah tanda suwer deh. Apa coba kira-kira tanda suwer deh, saya nggak tahu ini apa nih. Ayo. Tanda sukun. Ya. Tanda sukun. Oke. Nah, sukun saya jelaskan lagi ya. Sukun itu bagaimana ya. Teman-teman, halo, assalamualaikum. Nih, perhatikan baik-baik ya. Ini namanya adalah tanda sukun. Tanda sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Boleh nggak? Mau apapun, mau tanda mati kayak, mau tanda apa kayak, mau tanda yang lain kayak. Yang penting nanti cara bacanya betul. Cuman ya, untuk wawasan kita, untuk hazanah keislaman kita, hazanah kequr'anan kita ya, suku ini namanya tanda sukun dalam kaidah tajwid. Ya, sukun betul, bukan buah sukun. Kalau punya buah sukun boleh saya minta ya. Oke. Sukun. Nah, arti sukun itu apa? Sebenarnya arti sukun itu bukan mati. Sebenarnya dalam kaidah, tapi diam. Ya, apanya? Diam apanya? Diam rahangnya. Diam mulutnya. Nih, ya. Kalau harokat, nih perhatikan nih, ini untuk hazanah kita. Kalau harokat itu bergerak rahangnya. Gerak rahangnya. Kalau harokat itu gerak rahangnya. Makanya harokat itu ada fathah, ada dhamma, ada kasroh. Kalau ada harokat, ada dhamma, ada kasroh, kan itu dia bergerak rahangnya, teman-teman. Nih, perhatikan. Mulutnya atau rahangnya bergerak. A, I, U. Itu harokat. Gerak rahangnya. Tapi kalau sukun, diam rahangnya. Contoh. Andarnakum. Tapi bukan. Nggak gerakkan rahangnya. Tapi langsung diam. Itulah yang disebut dengan sukun. Ya, itu untuk hazanah saja. Tambahan wawasan tuh. Tambahan wawasan digabung jadi tambasan ya. Tambahan wawasan. Oke, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi dia rahangnya diam. Gitu ya. Anzarnakum. Begitu. Jelas? Seru belajar ngaji? Senang belajar ngaji? Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, di sini ada hukum apa sebelum saya jelaskan? Teman-teman kalau berkenan ya, sebelum saya jelaskan hukum tajwid ini ya, 1000 berapa lagi? 1800 orang. Ingat, berjamaah lebih mudah, berjamaah lebih berkah. Di Jumat berkah ini, yuk berjamaah bareng-bareng, sebarkan konten ngaji. Tap-tap layar sebanyak mungkin, di pojok kanan bawah sebarkan ke grup-grupnya yang belum. Biar teman-teman punya investasi pahala jariah. Ayo. Sebelum kita bahas ini, yuk bahu-membahu. Tuh, turun lagi nih, ya. Oke. Saya ngajak kebaikan nih, biar teman-teman dapat pahalanya juga, pahala jariahnya juga. Biarkan saya yang capek, tapi teman-teman dapat pahala penyampaian saya, ya, gitu, ya, oke, sip, jelas. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, sekarang di sini ada terima kasih sebelumnya yang sudah ikut syiar Quran ini. Terima kasih. Ya, Allah melihat, malaikat mencatat segala bentuk apa yang teman-teman ikhtiarkan dengan maksimal. Oke, di sini ada mim sukun berjumpa dengan ain. Kira-kira ada hukum tajwid apakah di sini, teman-teman? Yang tahu boleh komen di kolom komentar sekarang juga, gak pakai lama, gak pakai nanti, gak pakai tapi. Ya.
Sangat seronok. Ini dari Malaysia. Ya, selamat bergabung ya teman-teman, sahabat-sahabat, sobat-sobat Malaysia. Ini nama hukum tajwidnya betul, Izhar Syafawi. Udah pada pinter atau teman-teman teh tahu dari mana? Udah pada ngaji di mana nih? Udah pada ngaji ini mah yang nontonnya udah pada pinter. Ya, jadi sini saya bukan guru teman-teman ya. Saya hanya teman belajar ya, hanya teman belajar teman-teman. Saya tidak pernah menganggap teman-teman murid. Ingat baik-baik. Ya. Ya, gitu. Jadi kalau teman-teman akui saya sebagai murid nggak? Saya akan mengakui teman-teman sebagai teman belajar, sahabat saya. Ya. Oke, ini adalah izhar syafawi. Bang, izhar syafawi itu apa, Bang? Ya, gitu. Izhar syafawi itu apa sih, Bang? Gitu ya. Nih, yuk kita bahas ya, izhar syafawi itu apa sih? Bismillah, bismillah, bismillah. Oke, dalam hukum tajwid ya, terdapat hukum bab namanya mim sakinah. Ingat, mim sakinah bukan sakinah mawadah warohmah ya, tapi mim sakinah. Mim sakinah itu mim sukun. Mim sukun itu dalam bahasa kita mim mati. Faham? Di dalam bab hukum mim sakinah itu ada 3 hukum tajwid secara secara umum. Yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Oke, kita mulai dari ikhfa syafawi dulu, kita kenalan. Ikhfa syafawi, Ustadz buku ini yang mana? Belum. Buku ini masih kita proses. Ya, karena buku ini nanti buku kedua saya nanti ada pembahasan ini. Buku pertama saya itu tentang huruf. Ya. Oke, ikhfa syafawi ini adalah pertemuan antara mim sukun menghadapi huruf ba. Sekali lagi ya. Ikhfa syafawi adalah pertemuan antara mim mati dengan ba. Berarti ingat-ingat ya, huruf ba itu udah masuk ke ikhfa syafawi. Huruf ba udah masuk ke ikhfa syafawi. Oke? Paham ya? Nah, lalu buku saya belum ada yang rilis, belum. Sabar ya, menanti ya. Nah, lalu ada idgham mimi. Idgham mimi itu artinya atau idgham mithlain atau idgham mimi nama panggungnya ya, itu adalah pertemuan antara mim sukun dengan mim lagi, makanya namanya mimi gitu. Oke? Jelas? Teman-teman sekalian, lanjut lagi. Nah, sekarang huruf mim udah masuk ke idgham mimi, oke? Huruf mim udah masuk ke idgham mimi. Lanjut lagi, huruf ba udah masuk ke ikhfa syafawi. Sisanya, nih, semuanya tumplekin tuh di izhar syafawi. Karena izhar syafawi adalah mim sukun menghadapi semua huruf hijaiyah kecuali ba dan mim, karena ba udah masuk ke ikhfa syafawi, karena huruf mim udah masuk ke idgham mimi. Faham sampai sini teman-teman? Jelas sampai sini teman-teman? Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Ya. Nah, sekarang Bang, kita cek dulu Bang, bener nggak tadi dalam ayat izhar syafawi? Oke, kalau begitu kita lihat dulu. Betul nggak izhar syafawi? Mim sukun ketemu mim dan ba nggak? Enggak Bang, itulah izhar syafawi. Oke, jelas teman-teman sekalian. Oke, baik ya. Kita lanjutkan lagi. Anzarnakum gitu ya. Nah, jelas, baik. Sip, lanjutkan kembali ya. Teman-teman, mau nggak kita bahas kesalahannya? Ya, biar teman-teman lebih hati-hati. Boleh kita bahas kesalahan izhar syafawi apa? Terletak pada mim sukunnya. Kesalahan ketika kita melafalkan mim sukun dalam kondisi hukum izhar syafawi itu ada 2. Setidaknya ada 2. Ya, setidaknya yang sering kali terjadi ada 2. Ya, atau bahkan 3 sebenarnya. Cuman yang 3 ini nanti jarang banget. Nah, yang pertama, banyak orang melafalkan izhar syafawi, teman-teman. Bentar ya, biar enak. Saya izin agak angkat dulu ke atas. Lalu kita tambahkan nanti poin 3. Nih, jangan sampai belum saya bahas ya, bagaimana cara melafalkannya dulu. Benar tuh ya, astagfirullah. Nih, cara baca dulu izhar syafawi, teman-teman ya. Kok langsung ke kesalahannya. Nah, izhar syafawi sudah kita tahu kondisinya. Sudah kita tahu bagaimana keadaannya. Nah, sekarang kenapa disebut dengan izhar syafawi? Nah, dinamakan izhar karena mim sukun harus dibaca izhar. Izhar itu artinya adalah jelas. Apa? Jelas, teman-teman sekalian. Oke? Lalu kenapa disebut dengan syafawi? Syafawi dinamakan syafawi karena mim keluar dari syafatain. Syafatain itu artinya kedua bibir. Nah, ya, yuk sekarang kita praktekkan. Oh, berarti izhar syafawi itu kan izhar artinya jelas Bang, betul banget.
Ya, syafawi itu artinya bibir ya bang, betul. Berarti mim sukunnya dibaca jelas dari bibir ya bang. Itu artinya bang ya, ajib sahih. Ya, jelas idharkan mim sukun dari syafawi, jelaskan mim sukun dari bibir. Faham nggak? Kita buktikan nih, dibaca jelas dari mana nih? Inna anzarnakum dia nggak samarkan nggak tapi jelas dari mana nih? Jelas dari bibir. Idharus syafawi. Ya, oke, jelas. Nah, itu terkait dengan idhar syafawinya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ya, sekarang perhatikan, ada 3 kesalahan yang paling sering yang 2 nih, ya, ketika kita melafalkan idhar syafawi. Oke, apa itu? Apa aja bang itu bang? Yang pertama, jangan sampai melafalkan mim sukun dengan pantulan atau tawalut, jangan ya. Kum'a, 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 jangan ada me-nya, nggak boleh ada bunyi vokal e. Bunyi vokalnya yang keluar bukan bunyi vokal tapi bunyi konsonan em. Kum'a, tuh, kum'a. Jadi bukan kum'a. Kenapa kok bisa ada bunyi pantulan kume begitu? Karena bibir kita keburu dilepas dulu, sedangkan huruf berikutnya belum kita lafalkan. Kum'a. Jangan sampai lepas dulu. Lepas emnya ketika kita lafalkan huruf berikutnya. Anzarnakum. Lepas emnya ketika melafalkan huruf berikutnya. Jangan sampai lepas dulu. Nah, karena ada bunyi lepas dulu jadilah me-nya keluar. Jelas teman-teman? Lanjut. Masya Allah, seru nggak belajar ngaji? Ya, gitu. Ya. Anzarnakum. Tuh, oke. Jangan kum'a. Faham? Kesalahan pertama faham? Kesalahan pertama faham? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Lanjut. Jadi nggak selamanya yang mantul itu mantap betul. Mim sukun tak boleh mantul, bukan mantap betul, mantap salah ya. Oke. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Selanjutnya yang kedua, jangan sampai karena teman-teman takut mim sukunnya mantul, teman-teman mencari alternatif yang salah dengan cara memutus suara mimnya. Contoh-contoh begini. Biasanya ini yang sedang terbuai oleh nikmatnya nada. Inna anzarnakum azza. Ada penekanan di mim sukun biar enak. Jangan teman-teman. Ya. Anzarnakum. Enggak, jangan ditekan-tekan begitu, jangan sampai memutus suara mim. Kenapa bang? Kenapa segitunya? Ya memang begitu aturannya. Gimana nih? Mim itu udah sebenarnya belum ya? Mana huruf mim? Nih, mim punya sifat namanya tawasud salah satunya. Tawasud ya atau bainiyah. Ya, wa baina rikhwin wa syadidil umar. Artinya apa? Sedikit mengalir suaranya, pertengahan suaranya. Bainiyah. Ya, maksudnya gimana bang? Gini. Pertengahan tuh begini. Dari segi suara, teman-teman perhatikan baik-baik. Dari segi suara, ya, sifat itu dibagi 3. Ada tawasud, ada rokhwa, ada syiddah. Oke, jelas sampai sini? Ya. Rokhwa artinya mengalir suara. Ya. Syiddah artinya tidak mengalir suara. Nah, kalau tawasud artinya tengah-tengahnya. Kalau tengah-tengahnya berarti mengalir atau tidak? Berarti dia sedikit tertahan, tapi sedikit juga ngalir. Jadi dia tetap ada alirannya. Intinya macam tuh. Intinya tetap mengalir suaranya, tapi sedikit saja. Maka ketika kita lafalkan nggak boleh terputus, karena dia kalau terputus nama sifatnya harusnya syiddah, bukan tawasud. Ya, maka jangan sampai tadi ya. Nakum. Antara dengan gak boleh ada jeda hening di antara mereka. Tapi nakum. Kalau habis nafas dan tidak bisa berhenti di kata tersebut, gimana Ustadz? Lafalkan sesuai dengan kemampuan. Nafas orang beda-beda. Nanti ada pembahasan khusus. Jadi berhenti itu teman-teman, basicnya boleh berhenti di mana aja, ngulang dua kata atau satu kata sebelumnya. Tapi konsep baca Quran nggak berhenti di situ. Berhenti, ulang satu kata, ulang 2 kata, enggak selamanya begitu. Ada aturannya.
Jadi berhenti, ulang satu kata, ulang dua kata. Bisa jadi harus diulang, bisa jadi nggak harus diulang. Tapi cara simpelnya memang ulang satu kata, ulang dua kata. Tapi itu belum tentu tepat loh, karena tergantung makna ayatnya, ya. Tergantung makna ayatnya. Kalau makna ayatnya masih rancu, maka perlu diulang bahkan lebih dari dua kata, bisa jadi. Teman-teman nggak percaya? Misalnya nanti saya tunjukkan ya. Nih, ya, perhatikan di sini. Misalnya kita berhenti di sini. Ilaman adzina lahu, lagi baca dari ayat ini, ya, dari ayat ini nih. Maaf, dari ayat mana? Dari ayat ini nih misalnya nih. Saya contohkannya nih, dari ayat ini kita lagi baca nih. Berhenti di sini. Nah, diulangnya berapa kata? Bisa satu kata, bisa dua kata, bahkan lebih. Contohnya ini. Henti di sini, ya. Qadamat yada, ngulangnya satu kata dua kata nggak? Lebih teman-teman, lebih. Tapi dari sini ngulangnya. Karena apa? Karena berhenti mulai bacaan itu bukan hanya satu kata dua kata sebelumnya, bukan. Tapi untuk memudahkan bolehlah seperti itu. Tapi jangan stop di situ. Nanti ada pembahasannya waqaf wal ibtida teman-teman. Faham? Tapi dibikin enjoy aja, yang penting belajar, ya. Jangan berhenti belajar itu. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya, kewajiban. Oke, satu lagi, jangan putus suaranya, jangan mantul. Satu lagi apa? Jangan ditahan juga lama-lama, karena gak pengen putus, akhirnya teman-teman jadi efek domino. Karena gak pengen mantul, dia memutus suara, nggak boleh. Oh, gak pengen putus suara, akhirnya dia menahannya terlalu lama. Nah, efek domino gitu loh kesalahannya. Tahan terlalu lama. Jadi gini. Anzarnakum, nggak gitu juga sih. Ada yang gitu, ada teman-teman, ya. Oke, jelas sampai sini. Namanya tawasud, betul banget, tawasud. Gitu, jelas teman-teman. Satu huruf lagi boleh kita bahas. Ini hurufnya seru nih, kita bahas ya. Ini udah difoto belum? Foto dulu. Ya, oke, satu lagi. Kita hapus dulu ya. Bismillah. Sebelum saya bahas ini terakhir, teman-teman, terima kasih nih, masih 1000-an orang yang nonton. Sekarang saya minta terakhir, biar teman-teman memastikan teman-teman mendapatkan ikhtiar ikut memanen pahala jariah. 1.600 orang yang sedang memandang live ini, bahkan 1.700, berjamaah lebih mudah, berjamaah lebih berkah. Tap layar dan share sekarang juga yang belum. Ayo, saya kasih kesempatan. Saya nggak akan dulu mulai. Silakan. Sebelum saya bahas huruf ain terakhir. Ayo, ya, kita suguhkan tontonan terbaik untuk anak cucu kita, adik-adik kita yang pegang TikTok. Ya, oke. Teman-teman punya andil besar kalau teman-teman mau. Untuk investasi dunia saja teman-teman mencari banyak hal, ngeluarin banyak uang. Ini tinggal tap layar dan share. Teman-teman masih mikir-mikir investasi akhirat teman-teman. Ya, apalagi terus kita luruskan niat kita. Oke, sudah. 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai lagi pembahasan kita. Oke, teman-teman perhatikan baik-baik. Terakhir nih. Ini nama aslinya huruf apa teman-teman? Ini nama aslinya huruf apa? Teman-teman sekalian? Ayo, harus tahu nama aslinya. Nama aslinya bukan A ya. Nama aslinya bukan A, tapi nama aslinya adalah Ain. Nama aslinya adalah Ain. Ya, saya izin tulis ya. Nama aslinya adalah Ain. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf Ain ini, teman-teman, dibaca gimana coba? Kesalahan yang sering kali terjadi, teman-teman, saya sampaikan boleh? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf Ain ini adalah tertukar huruf. Dengan apa? Dengan huruf hamzah. Ada nggak yang begitu? Ini bukan main loh, salahnya loh, hati-hati ya. Oke, bukan main. Tapi kita baca azaban. Itu salah besar. Terima kasih Ibu Aini. Terima kasih topik koboi yang berterbangan. Terima kasih. Nah, gimana Bang agar tidak keliru? Ya, gimana Bang agar dia tidak keliru, nggak ketukar? Ini salah besar loh, nuker huruf, karena bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan, teman-teman sekalian. Ya. Oke Bang, udah Bang, gimana caranya? Oke, sabar ya, di sini kita memang muter-muter bahasannya, kita memang bertele-tele di sini lama-lama, ya, biar Allah kasih izin kita paham, ya. Gini teman-teman, saya izin hapus dulu bahasannya. Baik, oke, baik, teman-teman, perhatikan baik-baik. Nih,
Huruf yang kita cari yang mana? Huruf yang kita cari adalah yang ini ya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Nih. Huruf yang kita cari huruf ain. Yang mana? Yang ini ya. Oke. Huruf ain itu bersamaan dengan ha kecil dilafalkan dari wastul halqi. Aduh bang, wastul halqi apaan bang? Wastul halqi itu tsumma liwastihi fa'ainun ha'u. Iya atuh bang, apa itu teh? Tengah tenggorokan. Setiap huruf hijaiyah punya makharijul huruf, punya tempat keluar huruf, punya tempat keluarnya huruf, punya sumber suaranya, punya rahimnya masing-masing. Ya, gitu. Ain dan ha kecil sama dilafalkan dari sini. Nih, lihat. Nih, lihat. Kelihatan gak nih? Nih yang ini nih. Nih, ya yang warna ungu. Nah, ini bagian namanya kalau bahasa medisnya, bahasa biologisnya bagian katup epiglotis. Dilafalkan dari sini. Ai'uba. Nah, kerasa nggak sama teman-teman? Ai'uba. Tuh, begitu. Na'budu ai'uba. Nah, begitu. Nah, ya. Oke. Nah, banyak orang melafalkan melafalkan ain, dia melorot terlalu ke bawah. Melorot terlalu ke bawah. Kalau keluar powernya keluar dari sini, bukan dari sini tapi terlalu ke bawah, yang muncul alhasil adalah huruf yang lain. Percaya nggak? Toh. Ya, yang asalnya di sini ai'u terlalu ke bawah jadinya ai'u jadi hamzah. Ya. Jelas ya? Nih. Salah sedikit makhraj, huruf yang keluar bisa beda. Makanya nggak bisa anggap remeh nih huruf. Dalam arti anggap remeh itu kita fokus hanya di idgham, ikhfa, idhar itu bagus. Tapi ada skala prioritas yang lain. Ya, teman-teman sekalian. Ada yang nyebut juga nga, ya jangan nga. Kalau nga dia masuk hidung. Huruf ain nanti kita akan bahas dia boleh masuk hidung. Nih teman-teman, saya ingin menyampaikan dulu sedikit. Urgensi tajwid yang paling penting itu penyempurnaan huruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, memerintahkan kepada kita, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf. Tajwidul huruf itu apa aja? Makhraj huruf, sifat huruf, tebal tipisnya huruf. Nggak bisa dilewat. Oke, sip, lanjut. Nah, sekarang teman-teman sekalian terima kasih topik koboynya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan teman-teman. Berarti kita tulis dulu di sini, bentar. Maka ain kita ingatkan keluar dari mana? Keluar dari tengah tenggorokan. Ai'uba gitu ya. Kalau hamzah dia keluar dari pangkal tenggorokan. Iuba gitu. Oke. Jelas sampai sini? Terima kasih Pak Husin, terima kasih ya. Barakallahu fikum, masyaallah. Jelas sampai sini? Nah, teman-teman terakhir, sebelum kita tutup nih, ya, boleh saya kasih tahu rahasia huruf ain? Boleh nggak? Boleh nggak, teman-teman? Saya punya rahasia huruf ain nih. Boleh nggak nih? Terakhir nih, the real terakhir nih. Sebelum kita beraktivitas masing-masing. Boleh, baik. Teman-teman, perhatiin baik-baik. Nih, kembali lagi ke huruf ain. Teman-teman, kita udah tahu ain itu dilafalkan dari tengah tenggorokan, bukan dari pangkal, tapi dari sini. Ya, saya izin hapus dulu sedikit. Nah, pastikan ketika melafalkan ain, ya, ketika sudah kita tekan bagian tengah tenggorokannya, ya, dia jalur keluar suaranya itu dari tengah tenggorokan. Nah, ke rongga mulut, ke rongga tenggorokan, rongga mulut, baru keluar mulut. Itu alurnya. Jadi dari sini tengah tenggorokan melipir ke rongga tenggorokan, rongga mulut sampai ke luar mulut. Faham sampai sini? Jelas? Nah, jangan sampai dari tengah tenggorokan teman-teman lihat jalur yang warna hitam itu ada sebagian suara yang masuk ke rongga hidung. Nah, nanti jadi kayak siapa? Jadi seperti suaranya temennya Nobita, sobatnya Giant. Apa itu? Suaranya sengau. Suara si Suneo, teman-teman. Nobita. Atau suaranya jadi kayak suara si Squidward. SpongeBob. Nah, begitu ya? Nggak begitu, teman-teman. Ya, jadi bukan
tapi ya, bukan tapi nah begitu ya. Oke. Cara memastikan ain kita gitu ya, cara memastikan ain kita tak seperti suara suneo gimana? Caranya bagaimana? Ya, ain nggak boleh dilafalkan, makanya ada yang melafalkan ain jadi nga, udah pasti dia masuk hidung. Tuh, berubah ya suaranya ketika dibuka tutup hidung. Itu berarti ainnya nggak sempurna. Salah besar nggak? Bukan, tapi nggak sempurna. Masalah dunia saja pengen sempurna, masalah akhirat masa setengah-setengah. Ya, oke. Nah, jadi bukan nga, apalagi nga. Kalau nga dilafalkan udah pasti masuk hidung. Nga, ada dengung di sana. Nga, enggak. Enggak. Ain tuh tak boleh seperti itu, tapi tak berubah suaranya karena suara yang dihasilkan dari tengah tenggorokan semuanya terproduksi keluar outputnya ke rongga mulut dan ke mulut, keluar mulut, bukan ada yang masuk gitu. Bukan apalagi udah pasti masuk hidung, teman-teman. Ya, nggak paham Pak Ustadz, nggak apa-apa, nggak harus langsung paham. Saya nggak memaksa teman-teman langsung paham karena live ini. Ya, saya memaksa teman-teman untuk bersabar dalam belajar. Ya, gitu. Ya, huruf ro sudah kita jelaskan tadi ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya, baik. Sip, ya. Teman-teman belum paham nggak apa-apa. Teman-teman paham bukan karena saya kok, tapi karena Allah. Nggak bisa-bisa berarti Allah pengen Bunda dapat pahalanya banyak, double. Kalau Bunda berhenti, berdosa Bunda. Apalagi huruf-huruf yang berpotensi salahnya salah besar. Kalau berhenti belajar, berdosa kita. Apalagi yang merusak makna, berdosa kita. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu malam yujawidul qur'ana athimu. Tapi kalau belajar nggak bisa-bisa, dosa nggak? Nggak dosa, double pahalanya. Coba kurang apa Allah cinta sama kita? Kita salah dalam belajar, double pahalanya. Kita salah dalam nggak belajar, dosa kita. Jadi sebenarnya kita itu diajak untuk masuk surga, cuman kitanya ngeyel. Gitu ya. Oke. Jadi pastikan Nih saya contohkan ya. Nih, ainnya berharokat fathah. Berarti dia dibaca dengan vokal A ya. Saya izin hapus dulu deh biar jelas dulu. Ainnya berharokat fathah, dia dibaca dengan vokal A ya. Dengan vokal A. Kalau dia vokal A berarti dia huruf yang tipis, maka dia dilafalkan buka mulut sambil senyum. Kalau huruf tipis buka mulut sambil senyum. Ya, maka ketika kita lafalkan, seperti ini, bukan tapi sambil senyum tipis-tipis biar manis. Bukan tapi senyum tipis-tipis biar manis. Oke, jelas sampai sini, ya teman-teman sekalian, jelas, insyaallah. Oke, alhamdulillah, ya. Baik teman-teman. Nah, ya kita baca dulu bareng-bareng ayatnya. Ya, kita baca bareng-bareng dulu ayatnya. Harus dipraktekkan. Kalau teman-teman abis ini langsung cabut keluar, sayang teman-teman, nggak ada proses praktek bareng-barengnya. Ya, yuk bareng-bareng kita praktekkan. Ya, siap. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya izin zoom ya. Ajib mah. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Diulang, gak selamanya satu kata dua kata sebelumnya. Kalau satu kata dua kata sebelumnya berarti kita boleh ulang dari sini. Yang zurul, tapi ini diupayakan dari yauma. Lebih dari dua kata, ya enggak? Jadi enggak selamanya satu kata, dua kata, tiga kata, ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Seru nggak belajar ngaji? Coba, saya pengen nanya, seru nggak belajar ngaji? Menyenangkan nggak? Yang pengen masuk grup setelah ini teman-teman bisa masuk grup. Saya minta waktu 5 menit dulu untuk menghadirkan Al-Quran buat teman-teman.